Saya kasih contoh yang lebih lokal, lebih internal. Peringatan dari Tuhan itu juga sebenarnya sudah sering kita alami. Kita mengalami gangguan kesehatan. Kita mengalami gangguan ekonomi. Kita mengalami gangguan karir. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan ini dimaknai peristiwa biasa. Enggak. Ini salah satu contoh tindakan radikal dari Tuhan. Mengingatkan kita. Kita cepat-cepatlah kita sadar diri, introspeksi diri, evaluasi diri. Jangan hanya tobat formalitas. Hanya dengan rajin ibadah doa melayani. Hanya dengan di mulut. Tapi harus totalitas hidup. Contoh. Pertobatan totalitas. Bukan formalitas. Paulus. Di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 Paulus menjelaskan betapa buruknya tindakan perilaku totalitas hidupnya sebelum dia bertobat. Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Silakan Bapak Ibu baca sendiri Alkitab. Perbuatan daging telah nyata. Kecemaran, hawa nafsu, kedegilan, kesombongan, ego. Banyak dulu Paulus itu sebelum bertobat. Perokok berat. Tukang mabuk. Sebelum bertobat. Bahkan dikatakan juga penjinah. Itulah potret gambaran kehidupan totalitas karakter kehidupan Paulus. Waktu dia sudah bertobat kepada Kristus. Pada peristiwa yang dramatis di Damsyik. Paulus menunjukkan bukti-bukti konkret pertobatannya dalam Galatia 5:22-23. Buah roh telah nyata, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Semua hal negatif yang dulu dilakukan oleh Paulus sebelum bertobat, total, runtuh, rubuh, hilang. Hal yang positif. Namanya bertobat total. Saya dulu sebelum bertobat, Bapak Ibu, paling nggak mau dikalahkan orang. Harus selalu nomor satu. Yang kedua, saya dulu sebelum bertobat, ya, saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, kalau saya suruh harus taat. Kalau enggak, saya kejar-kejar pakai golok. Itu saya sebelum bertobat. Karena dulu saudara saya, kakak-kakak saya di atas, takut juga sama saya. Apalagi ada saya. Tapi setelah saya bertobat, Bapak Ibu, hilang semua itu. Itu namanya tobat. Saya di kecil udah rajin ibadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Udah melayani saya sejak dari kecil. Udah melayani sejak sekolah minggu. Tapi karena saya belum bertobat, semua itu saya lakukan tidak lebih tidak kurang, hanya formalitas. Barulah setelah tahun 94, pertobatan total saya alami. Ini sebenarnya firman Tuhan lewat Rasul Paulus sudah memberikan contoh yang real. Tanda yang real. Orang yang belum bertobat dan yang sudah bertobat. Sebenarnya nggak sulit buat kita untuk mengidentifikasi diri. Kita ini sudah bertobat atau belum? Bapak Ibu potretkan saja. Lihat saja, bertermin saja ke Galatia pasal 5, 19 sampai 21 dan ke Galatia pasal 5, 22 sampai 23. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya hamba Tuhan tapi masih merokok, belum bertobat. Masih minum minuman keras, belum bertobat. Masih ke datu, belum bertobat. Masih suka bohong, belum bertobat. Penekanan sekolah kita ini Bapak Ibu sangat konsen betul bicara tentang pentingnya pertobatan. Supaya hidup kita jadi bersandungan bagi kita. Itu aplikasi dari kitab Yoel buat kita hari ini. Yang kedua, janji pemulihan dan kasih karunia bagi kita yang sudah bertobat. Tidak sulit bagi Tuhan. Memulihkan, memberkati,
kesehatan, ekonomi, rohani kita. Sekalipun dulu pernah kita dihajar oleh Tuhan. Karena kita belum sungguh-sungguh bertobat. Maka aplikasinya. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita mengalami hukuman dari Tuhan. Itu pasti bukan karena salahnya Tuhan. Itu pasti bukan karena Tuhan kurang kerja. Itu pasti ada dosa yang masih kita simpan. Masih kita pelihara. Masih kita jaga. Dan Tuhan tidak mau itu terus menerus kita rawat, kita jaga, kita simpan. Tuhan mau itu harus kita buang itu. Percayalah. Tetaplah setia kepada Tuhan. Sambil terus mengevaluasi dan introspeksi diri. Contoh, Lot, istri, harta benda, tanahnya. Gila. Tapi Lot dan anak-anaknya, karena percaya kepada Tuhan. Juga Tuhan pulihkan kembali kok. Yang ketiga, bagi kita yang sudah bertobat total, Tuhan janjikan ada roh penolong, roh penghibur. Roh yang memberikan pengharapan. Roh yang memberikan kekuatan. Roh yang memberikan kita kesanggupan. Itu Roh Kudus. Maka sekaligus, apa tanda Bapak, Ibu, dan saya dipenuhi, dipimpin, dan dikuasai oleh Roh Kudus? Apa tanda? Makna Pentakosta itu ada dalam diri kita setiap hari, setiap saat. Galatia pasal 5, 22-23. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan masih banyak lagi yang lain. Itu bukti konkret. Makna Pentakosta sudah turun dan nyata dalam diri kita setiap hari. Alias, itu bukti, salah satu bukti kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus setiap saat. Aplikasinya, kalau kita selalu hidup dipimpin Roh Kudus setiap waktu, setiap saat, situasi, kondisi, Tuhan akan powerful melalui kuat kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Menolong, menguatkan, menghibur, menopang kita untuk melayani Tuhan dan juga bertahan. Keberanian, semangat memberitakan Injil hanya bisa dialami kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat dan dipimpin Roh Kudus. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, roh ketakutan yang lebih besar dalam diri kita untuk enggan, malas, tidak mau memberitakan ini. Ini cara, ciri yang kedua orang dipimpin Roh Kudus, hati, keberanian memberitakan Injil ada. Jadi kalau kita takut memberitakan Injil, wah, berarti kita dipimpin Roh Kudus. Saudara, saya jadi ingat saya kuliah dengan teman-teman di program doktoral. Nggak ada di antara mereka mau mengambil judul tesisnya dan disertasinya tentang penginjilan atau tentang misi. Nggak ada yang berani. Tapi saya memilih disertasi saya tentang penginjilan. Mereka tidak berani, padahal doktor ya. Dan itu ketua-ketua sinode itu rata-rata. Atau ketua-ketua sekolah teologi. Saya baru tahu. Mereka belum paham dan mengerti. Salah satu ciri tanda dipimpin oleh Roh Kudus, ada keberanian untuk bertahan ini. Mereka belum mengalami itu. Bagaimana dikasih oleh Yesus Kristus, rata-rata judul skripsi tesis saudara selalu saya arahkan penginjilan. Ada alasannya. Karena saya sedang menolong, membimbing saudara. Melihat pentingnya hidup dipimpin Roh Kudus, karena itu yang membuat keberanian bagi saudara untuk bertobat. Penginjilan adalah isi hati Tuhan yang amat dan sangat dalam. Dan itu dibuktikan dengan pesan-pesan terakhir yang disampaikan oleh Yesus kepada kita orang percaya dan juga kepada para rasul pada zaman itu di Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Jadikan semua bangsa
harus bertahan Injil. Jadi kalau kita dipimpin Roh Kudus atau tidak, gampang juga ukuran yang kedua. Kita ada hati, ada keberanian menginjil atau tidak. Kalau nggak ada hati, nggak punya keberanian, berarti kita tidak dipimpin Roh Kudus. Tuhan pasti mendukung semua bangsa. Seberapa hebat, seberapa kuat, secara ekonomi, secara persenjataan. Tapi Tuhan lebih berkuasa dari kekuatan apapun yang dimiliki setiap bangsa dan negara itu. Dan perlindungan Tuhan dari kita yang percaya selalu melekat. Sekalipun kita bisa mengalami imbasnya, tapi Tuhan tetap pagari, jagai kita. Maka aplikasinya buat kita apa? Mari kita memilih untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Sekalipun pengadilan Tuhan pasti akan datang kepada semua orang. Tapi kalau ketaatan kita kepada Tuhan semakin lebih lagi, maka Tuhan akan selalu merondong kita, menyertai kita, bukan hanya di bumi, tapi juga di surga. Tuhan Yesus berkati.